Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sani Rosdiana. Di sini saya ingin membagikan perspektif saya atau pandangan saya terhadap COVID-19 atau coronavirus. Video ini merujuk pada tugas yang diberikan oleh Bu Neng selaku dosen dari mata kuliah komunikasi. Hal apa yang berdampak pada kehidupan saya, terutama di keluarga saya setelah terjadinya COVID-19. Tentunya hal ini sudah sering sekali dibicarakan serta didiskusikan, entah bersama teman-teman saya, bahkan keluarga saya, terutama ayah saya sering sekali berbicara mengenai pandemi ini. Dampaknya sendiri terhadap saya pribadi mungkin dari perkuliahan yang menjadi work from home, jadi di rumah. Nah itu mungkin kayak nggak biasa. Awal-awal kita kaget karena agak kesulitan dalam komunikasi, miskomunikasi, banyak hal-hal lainnya. Jadi kayak udah itu juga selain itu karena nggak bisa komunikasi sama teman-teman, nggak bisa ketemu kayak biasanya. Selain itu juga lebih sulit dalam ekonomi ya, maksudnya bukan ekonomi karena saya belum bekerja, mungkin karena orang tua saya alhamdulillah orang tua saya tidak terdampak begitu besar dalam pekerjaannya. Cuma mungkin di tempat kerjanya atau di teman-temannya itu berdampak besar. Ada yang dikurangi gajinya untuk meringankan yang lainnya, serta banyak perspektif yang lain. Selain itu, dampak dari COVID juga, saya lumayan suka traveling dan ada beberapa rencana yang harus ditunda. Dan alhamdulillah, insya Allah hari ini udah mulai beberapa gunung udah dibuka lagi. Semoga bisa kesana, amin. Selain itu, berbicara tentang dampak, sebenarnya perspektif orang beda-beda mengenai dampak dari COVID-19 ini, tergantung cara kita menerimanya gimana. Cuma yang saya rasakan gimana menyikapinya aja. Jadi kayak di rumah itu kayak mungkin lebih banyak waktu yang dipergunakan untuk hal-hal yang nggak bisa kita lakuin. Contohnya kayak banyak nanam, udah itu buat quality time, terutama kayak yang nggak bisa kita lakuin dulu sekarang kayak udah lebih sering di rumah. Walaupun mungkin kadang masih sering kayak di rumah aja itu kan kadang rebahan doang, kayak main HP doang. Nah itu sih yang negatifnya, dampak negatifnya. Cuma kalau misalnya dilihat dampak itu kan nggak hanya negatif dan positif. Jadi kalau saya sih lebih mandang ke yang positifnya. Jadi kayak bumi ini butuh istirahat dari polusi, dari hingar-bingar ibu kota yang banyak sekali kemacetan, polusi terutama juga. Udah itu juga bumi ini butuh istirahat. Seperti alam yang butuh istirahat, butuh buat rehabilitas terutama. Jadi kayak mungkin ya ini salah satu jalan yang Allah berikan agar kita bisa istirahat dari kesibukan kita, diingetin kalau coba berhenti dulu, mungkin ada yang perlu kita benahi, coba berhenti dulu, mungkin ada yang perlu kamu ulang atau perlu dibenahi lagi. Jadi balik lagi, dampak itu semua tergantung sama perspektif kita. Jadi baik dan buruknya tergantung kita. Dampak dari COVID ini bisa baik kalau kita menyikapinya dengan baik. Ya mungkin kata orang ngomong mah gampang, ya memang mudah. Yang sulit itu kan memang melakukannya. Cuma ya kita harus sama-sama saling mensupport, udah tuh saling
ngedukung satu sama yang lain. Kalau misalnya ada teman-teman yang ikut terdampak COVID seperti hingga berjualan, kita support seperti membelinya atau membantu membagikannya di teman-teman. Itu menjadi apa ya namanya, ladang kita. Jadi COVID juga mempererat hubungan sih salah satunya. Jadi nggak bisa dari jarak jauh, jadi kayak membantu teman-teman kita terutama. Balik lagi seperti yang saya bilang, kayak dampak dari COVID-19 ini atau corona ini itu tergantung dari penanganan kita atau apa yang kita lakukan. Jadi apa yang kita lakukan, yang penting kita udah berusaha, udah itu kita diminimalisir. Kalau bisa walaupun kayak gini tetap apa ya namanya, produktif walaupun sulit. Jadi kan kayak gini banyak hal-hal yang bisa kita lakuin, jadi harus lebih banyak kreativitas lagi. Udah tuh mungkin juga atau mungkin yang udah sibuk disuruh istirahat, jadi biar quality time sama keluarga. Udah tuh menyadari betapa pentingnya apa ya istirahat. Udah tuh banyak-banyak inilah berkaca. Mungkin kita nih ini apa namanya, jahat sama bumi ini memberikan segala macam sumber dayanya. Kadang ada yang kita rusak, kadang ada yang kita biarin, kayak sampah banyak banget. Salah satunya mungkin itu. Jadi mungkin bumi ini butuh istirahat dari hingar-bingarnya manusia yang apa tuh, ada yang serakah atau yang itu. Bumi butuh istirahat, makanya jangan memandang suatu persoalan hanya dari hal yang buruknya aja, karena mungkin juga nggak ada hidayah di dalamnya. Allah juga mungkin tahu apa yang terbaik buat kita gitu. Jadi bisa berterima kasih sama coronavirus ini, karena kita bisa lebih berspektif lagi, lebih bisa berpikir lebih luas lagi, justru lebih bersyukur lagi, berterima kasih lagi. Karena kalau bukan karena COVID ini, mungkin orang-orang nggak akan berhenti untuk sibuk akan aktivitasnya. Orang-orang nggak mungkin akan berhenti menjajah gunung-gunung gitu. Nggak ada berhentinya polusi di Indonesia. Sekarang kayak udah lumayan banget, udah jauh sekali lebih lumayan, dan kita sedang menghadapi new normal sekarang. Jadi semoga aja COVID-19 ini membuat kita semua sadar bahwa segala sesuatu itu ya bisa aja terjadi kapan aja gitu. Jadi yang paling penting kita sadar akan hal tersebut gitu. Ya, sekian dari saya mengenai perspektif saya ini juga salah satunya berdasarkan dari diskusi ringan dengan keluarga saya. Jadi ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.